Yohanes 17 ayat 8 dikatakan, segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku. Bentar Mbak, dengar. Yohanes 17 ayat 8, Yesus menerima firman. Coba baca. Anda nggak pernah belajar Bible atau bagaimana? Yesus terang-terangan mengatakan dia menerima firman. Dalam Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 17 ayat 14. Ya. Itu siapa saksinya? Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka. Coba baca Yohanes 17 ayat 8. Ini siapa saksinya ini? Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka. Siapa saksinya? Katanya Yesus adalah firman itu, Allah itu sendiri. Tapi dia terima firman di sini. Siapa saksinya? Ayo. Berarti kalau Anda bilang tidak ada saksinya, 50-50, Yesus 50-50. Bagaimana? Padahal saya sudah ngasih referensi yang jelas. Dalam surah Al-Isra ayat 96, tidak diperlukan saksi. Cukup Allah dan Rasulnya. Dalam Yohanes 8 ayat 17, 18, tidak perlu saksi. Cukup Tuhan dan yang diutusnya. Sudah selesai sebenarnya. Tapi Anda masih ngotot, minta saksi. Makanya itu saya kejar kembali Anda. Ketika Yesus menerima firman, siapa saksinya? Ayo jawab. Silakan. Walah. Yesus itu adalah Tuhan sendiri menurut saya. Jadi dia datang untuk itu menurut Anda, tidak menurut Bible. Menurut Bible Yesus menerima firman. Siapa saksinya? Yang dia datang ke dunia. Apakah Yohanes 17 ayat 8 ini bohong? Orang melihat mujizat yang dia lakukan. Apakah Yohanes 17 ayat 8 ini ayat kosong, ayat bohong? Jawab dulu. Apakah Yohanes 17 ayat 8 ini bohong? Pak Sugi, kalau saya terhadap Nabi Muhammad kan, jangan kemana-mana dulu. Yohanes 17 ayat 8, apakah Yesus bohong di situ? Ya, kalau Yesus pernah berbohong, maka itu Yesus di situ ngomong dia terima firman. Apakah itu bohong? Dengar. Kalau Yesus dijawab dulu. Yesus ngaku menerima firman di ayat Yohanes 17 ayat 8. Apa pendapat Anda tentang itu? Bohong. Dengar. Dia datang ke dunia ini, dia tidak mau bilang kepada manusia biasa seperti kita bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Dengar. Jadi kalau kamu itu siapa saksinya? Saya tanya saksi. Ketika Yesus menerima firman itu saksinya siapa? Ketika Yesus menerima firman itu saksinya siapa? Saya tanya. Ketika Yesus menerima firman itu saksinya siapa? Dia siapa saksinya? Dia Allah sendiri, makanya dia memberitakan. Dia menerima firman. Jika baca Yohanes 17 ayat 8, dia menerima firman. Jangan dibuang ayat itu. Kalau enggak disobek, dibuang, masukkan tempat sampah. Kalau itu kamu anggap bohong. Dia jelas-jelas menerima firman. Ya, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya ketika Yesus menerima firman? Tanggapin dong kalau ada orang ngomong itu. Tadi Anda mengatakan bukti Yesus Tuhan adalah menghapus dosa. Oke, saya kejar, Anda lari. Ini lagi nih. Kalau tidak ada saksinya itu 50-50. Apakah ini juga 50-50? Ketika Yesus menerima firman tanpa saksi? Ya, Yesus kan Allah, Yesus itu firman sendiri, Yesus itu adalah Raja, pokoknya Yesus itu adalah segalanya. Kalau Yesus firman itu sendiri, ngapain dia masih menerima firman? Salah. Salah gimana? Ini ayatnya ada. Oke, Anda mengatakan Yesus firman itu sendiri, mana ayatnya? Yohanes 1 ayat mana 1. Yesus ngaku, di mana Yesus berkata aku adalah firman? Mana ayatnya? Baca di Yohanes. Yesus, yang saya minta perkataan Yesus, aku adalah firman yang jadi manusia, mana?
Yohanes, baca di Yohanes, Pak Sugi. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan kata Yesus. Itu kata Yohanes. Walah. Loh. Makanya kalau kamu tuh nggak ngerti. Dari mana itu kata Yesus? Yesus saja belum lahir. Pada mulanya adalah firman. Firman itu beserta Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Yang saya minta pernyataan Yesus, di mana Yesus ngomong dia adalah firman yang jadi manusia. Oke, begini. Hah? Berarti kalau saya sudah bilang kepada Anda, berarti kalau saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri kan. Berarti kamu juga fix ya, kamu percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, ya kan? Nggak ada yang ngomong Nabi Muhammad Tuhan ini. Dari tadi sudah saya jawab. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Gimana sih ini? Cantik-cantik kok budek. Menjadi saksi sendiri kan nggak masuk akal itu kan. Itu kan masih 50-50. Berarti yang dibilang oleh Nabi Muhammad itu antara benar atau salah. Berarti Yesus begitu juga. Yesus 50-50 juga. Karena Yesus juga menerima firman tanpa saksi. Berarti agama kita 50-50. Ya terserahmu, tapi saya percaya dengan surah Al-Isra ayat 96, cukup Allah dan Rasulnya. Itu juga yang dikatakan Yohanes 17 ayat 18, cukup Tuhan dan yang diutusnya. Itulah saksinya. Kalau kamu masih bilang kamu itu 50-50, berarti Yohanes 8 ayat 17-18 itu bohong. Kosong. Iya, berarti antara 50-50 kan? Kalau 50-50 berarti ayat itu bohong. Berarti kamu tidak percaya dengan yang dikatakan Yesus. Ya, kalau 50-50 enggak, saya tanya, berarti kamu tidak percaya yang dikatakan Yesus? Enggak percaya kamu yang dikatakan Yesus? Kata Yesus, dua orang saksi sah. Ya, antara yang mengutus dan yang diutus itu sah. Ini yang setiap kali saya naik tuh saya hanya menunggu jawaban kalian seperti ini. Nah, kalau memang kamu ini ketakutan. Contoh tadi Anda mengatakan bahwa itu 50-50. Berarti kamu menganggap Yesus itu 50-50. Yang dikatakan Yesus, Waalaikumsalam. Yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 18, aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Apakah ini bohong ayat ini? Pintar kalau kamu percaya bahwa kamu tahu. Assalamualaikum Aki Ardiansa. Yuk lanjut silakan. Apakah Yesus bohong? Mohon izin Ustadz Suki, tadi dia bilang Nabi Muhammad nggak ada saksinya pada saat menerima wahyu ya, betul ya? Dia bilang gitu ya? Iya. Coba Ibu Cika, coba dibuka hadis Bukhari ayat nomor 2. Di situ saksinya adalah Aisyah. Gimana Bu? Oh Aisyah. Ya ada saksinya. Sekarang saya tanya Bu. Ya sekarang ganti tanya Ustadz Suki. Silakan Ustadz. Tanya. Udah nggak berani dia, saya tanya nggak berani jawab. Siapa saksinya Yesus menerima firman? Nah, siapa saksinya Bu? Wah, kamu aja nggak berani jawab. Kamu bilang Nabi Muhammad itu. Sudah saya jawab Bu. Hadis Bukhari ayat 2 Aisyah Bu. Hadis Bukhari nomor 2. Kamu ini Sugi nih. Loh, Aisyah Bu. Bu, saksinya menerima. Dengerin Bu, dengerin. Saksinya menerima saksi itu Aisyah Bu. Menerima wahyu, menerima wahyu. Itu Aisyah melihat Bu, saksi. Apa Aisyah? Terus kenapa Aisyah enggak mau kemana? Bingung, mau jawab apa? Bingung. Tanya saksi ditunjukkan saksi ngeles. Giliran satu pertanyaan dari kita nggak bisa dijawab. Siapa saksinya ketika Yesus menerima firman? Ayo jawab. Ada Alkitab yang mengatakan biasa aja sih. Saran saya kalau mau diskusi tuh yang Bu, saran saya kalau mau diskusi tuh yang sering-sering baca Bu, biar nggak malu-maluin gitu ya. Enggak, ini saya nanya. Kok enggak? Gitu ya, kok enggak gimana sih? Gini. Mau disuruh sering baca kok enggak? Ibu nggak mau baca? Wah parah ini. Lanjut Ustaz. Saya bukan orang pintar di sini. Bukan orang pintar ngapain naik? Bikin malu Kristen aja kok itu. Wah,
Kamu juga ngomongnya sama kan? Apa? Dengar. Hah? Saya tanya dari tadi siapa saksinya ketika Yesus menerima firman? Nggak dijawab-jawab. Saya Siapa? percaya bahwa Saksinya Dengar. Yesus menerima firman siapa? Siapa saksinya Yesus terima firman? Mentok-mentok di Yohanes 8, 17, 18. Itu mentok udah. Iya, sudah saya tunjukkan. Dalam surah Al-Isra ayat 96, ya cukup Allah dan Rasulnya. Di dalam yang menjadi saksi, ya kan? Betul, Dalam Ustaz, Yohanes 8 ayat 18, cukup Allah dan Yesus yang jadi saksi. Masih Iya, dikejar betul. juga, makanya saya tanya balik. Siapa saksinya Yesus terima firman? Makanya saya bertanya balik kepada Anda. Kami kan percaya Yesus adalah Tuhan sendiri. Terus berarti kamu tuh percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Iya Kan ngawur kan? Padahal sudah saya jawab dari tadi. Walah, Nabi iya. Muhammad bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan karena dia diutus. Dua orang ini sama-sama utusan Tuhan. Nah, saya kejar tadi kamu. Di apa Kebanyakan- buktinya Yesus itu Tuhan? Ibu ini kebanyakan makan babai. Iya. Oke, lanjut Bang Ardiansah. Lanjut. Ardiansa, saya kan pernah ngajak Pak Ardiansa untuk makan Gini bareng, Bu, Ibu kalau mau diskusi dengan Ustadz Sugi, ya dengerin atau dengan umat Islam, minimal dengerin dulu Bu. Enak. Dengerin dulu Kalian nggak Bu. makan di Udah jangan mengeong dulu, jangan mengeong dulu diam dulu Dengerin dulu Bu, didengerin dulu. Saran saya ini saran, kalau memang Ibu naik ke sini ingin berdiskusi dengan kami, minimal itu yang sering baca gitu loh Bu. Ya, jangan sampai nggak pernah baca, kasihan nanti. Oh, enggak, saya kan hanya bertanya tentang Al-Quran. Udah Iya kan? dijawab. Sekarang gini, Ibu bertanya itu apakah ingin mengolok-olok atau ingin mencari tahu? Coba jawab. Tahu, ngapain saya Oke, ngomong Al-Quran? ingin mencari tahu. Berarti pertanyaan saya, dengerin Bu. Iya. Berarti, astagfirullahaladzim. Dengerin dulu Bu, dikunci dulu mulutnya. Ketika Ibu bertanya di sini dan sudah diberitahu, itu artinya kita lebih tahu dari Ibu karena Ibu bertanya, betul? Oke deh. Betul nggak? Iya, benar. Ngapain Iya, saya juga- berarti kita lebih tahu dari Ibu. Ketika yang lebih tahu, dengerin dulu Bu. Astagfirullahaladzim. Saya buang ya HP saya nanti ya. buang aja. Iya, dengerin dulu. Ketika Ibu bertanya kepada kita, artinya Ibu lari, kabur gitu, mencret, ya kan? Beneran kan? Kabur dia. Teman-teman tolong di-follow akun saya ya, yang merah ini teman-teman, karena yang biru lagi istirahat. Yang biru. Oh juga Biar akunku, ini akunku yang Ya. kecil ini di follow juga. Natali juga teman-teman ya. Minta tolong di-follow teman-teman ya, biar bisa ngikuti jejak langkah kaki kita dalam Tadi membela ada agama bencong kaleng mengatakan kodeks Sinaiticus palsu katanya. Islam. Parah itu bahaya itu. Aduh, parah Ngomong bencong kayak kaleng. gitu. Sok Pede pinter, Siapa, Ustaz? tapi entah bencong kaleng dari mana. Bencong kaleng Raka namanya, Raka kaleng, Raka. Astagfirullahaladzim. Giliran saya tanya, oke, kalau kodeks Sinaiticus palsu, jadi kodeks yang tertua itu kodeks apa? Pokoknya ada. Nah. Pokoknya ada. Pokoknya Apa ya. namanya? Ya pokoknya ada. Wah, ini bener-bener bencong kaleng ini. Gak bener. Oh iya, ada gini teman-teman ya. Entah itu Ustadz Sugi, entah itu akun saya, entah itu Bang Zuma, itu pasti ada akun cloningnya teman-teman. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman. Dicek dulu akunnya asli apa enggak nih, nah gitu. Follow-nya Dicek pas dulu kita ya. ngomong aja. Pas di Iya. formal, dia ngomong, nah di follow. Kalau enggak, nggak usah. Kalau nggak ngomong nggak usah di follow dulu, nggak usah dikasih gift, nggak usah apa kalau nggak ngomong. Tapi kalau udah ngomong baru dipastikan dulu, gitu ya. Lagian saya nggak butuh follow banyak kok, cukup 1000, yang penting bisa open cam dah. Iya, sama Itu Ustaz. kok. Mm-mm. Saya juga. Kalau saya 1000 nggak apa-apa, 10.000 juga nggak apa-apa kok.
nggak masalah, nggak ada ngaruh. 100.000 juga nggak apa-apa, makin Iya, banyak. nggak ada ngaruh, mau 1.000 Iya. maupun 100.000 nggak ada ngaruh. Pengaruhnya kalau kurang 1.000 nggak bisa open cam itu aja. Iya. Iya. Cuma kalau Jadi mau males sendiri kan banyak yang nonton, Ustadz. betul. Jadi meskipun akun saya yang pertama di report teman-teman ya, andai pun akun saya di report, tenang teman-teman. Niat kita dalam membela agama Islam nggak akan luntur, nggak akan gugur sampai situ. Saya buat akun lagi. Banyak akun saya, tenang aja. Akun nyawa kalau diminta untuk agama siap. Jangankan cuma akun, deh. Wih, mana Viva ini? Fah, tidur Fah. Hostnya tidur ini ya. Kayaknya. Ustadz Sugi 2 hari kok nggak muncul, kemana Ustadz? Muncul terus kemarin muncul di tempatnya. Kemarin lusa. Enggak, tiap hari ada Ustadz Sugi, tiap hari Ada ada. tadi malam sama Bang Juma sampai malam. Iya tadi malam. Kalau nggak salah 3 hari yang lalu, kalau nggak 4 hari yang lalu. Itu nggak sama Bang Zuma sama sekali loh seharian. Oh iya, itu iya itu. Saya di bawah aja. Saya lihat Kristennya nggak mutu gini. Saya naik itu pas sama pendeta itu naik saya. Iya. Yang kemarin Oh, ya. sama Mas Kadang Nabi. yang menjadi kendala itu apa ya? Kebodohan Kristen yang bikin saya tidak naik itu aku lihat, aduh Kristennya model kayak gini, mau naik males gitu. Tapi kalau yang pinter, semangat saya naik. Mbak Viva, mana Mbak Viva? Nanti sore saya ada rencana diskusi sama siapa ya namanya ya? Siapa Fah? Kemarin Fah? Orang Kristen Ortodok kalau nggak salah. Nanti sore saya sama teman saya, guru saya, ya adalah nanti saya sebut nanti, dan juga dia katanya mau ngajak temennya juga Michael yang bisa bahasa Arab katanya gitu. Bukan Adirion. Bukan siapa ya? Kristen Ortodok itu ya kemarin ya, lupa aku. Siapa? Aldo bukan? Bukan. Siapa sih? Anaknya kuliah di Malang, masih kuliah dia, lupa aku namanya. Bukan, muda kok. Yang kemarin di sini tuh loh teman-teman. Ingat nggak? Ya need you. Oh, unit. Anak Unit. sekolah minggu itu. Iya. Ngapain Unit. Bang? Ngomong waktu, aduh dia botol banget itu. Anak sekolah minggu Bang, levelnya beda jauh sama Bang Ardi. Loh, ya dia kan kemarin bahas nama Allah. Afwan, ngurusin anak. Iya. Gimana Nggak Ustaz apa-apa. Sugi? Terima kasih loh ya Ustaz Sugi, Mbak Natali Nggak apa-apa. sama Bang Ardiansah. Itu tuh gimana akhirnya kabur ya? Si Yang Mbak barusan. itunya. Kabur. Oh kabur. Nggak kuat ya? Nggak kuat, kalah mental sama Satsugi. Itu Luar biasa, unit Masya itu Allah. botol banget loh Bang Ardi. Aduh, Iya, dia tuh dulu nggak. pernah dulu dia debat, tahu nggak dia modalnya apa? PowerPoint gambar Yesus kayak pelajaran anak sekolah minggu. Hehehe. Ya nggak Datanya apa-apa mana kan. yang ditunjukin Kan, PowerPoint gambar Yesus. kan di kuliahnya mungkin dia lagi presentasi, nganggapnya lagi presentasi sama dosennya mungkin. Nikmati aja nanti kebotolannya tuh. Kemarin kan sempet bahas nama Allah ya. Ketika saya tanya Allah itu dari bahasa mana ya Bang ya? Dari bahasa Arab. Kira-kira itu proper name atau generic name? Generic name. Oh gitu. Nah, Allah itu termasuk isim ma'rifat atau isim nakiroh ya? Nggak tahu. Loh, lah terus apa yang mau dibahas kalau nggak tahu? Saya gitu. Terus mau lanjut kemana ini? Saya gitu. Lah, isim gitu nggak tahu, terus mau lanjut kemana ini kita diskusi? Wah, akhirnya dia cerita soal sumber-sumber yang lain ya kan. Loh. Nah ini Allah ini kan dari bahasa Arab. Ya pantasnya dibahas menggunakan linguistik bahasa Arab. Kalau Theos pantasnya dibahas menggunakan linguistik bahasa Yunani. Kalau Elohim, dibahas pakai linguistik bahasa Ibrani, kan gitu. Nah udah. Iya. Ini Dia pernah jadi mainannya Bang Sueb juga pernah Yang tuh. Kristen mau naik boleh, ada Mbak Natali, iyalah. ada Ustaz Sugi, ada Bang Ardi. Tapi yang berilmu. Dulu dia nggak tahu kalau Bang Sueb itu bisa original teks, bisa Hebrew. Oh iya, Kirain dia nggak takut tahu, ya. Pak.
Dia kirain gak tahu, dia nantang-nantang gitu ya. Jadi disuruh baca tuh dibaca balik, kabur akhirnya dia. Ada yang minta di bawah, Viva. Ada yang minta di bawah. Coba dicek. Iya, Konten kayaknya. ayo yang Kristen boleh naik, silakan bertanya atau mau ditanya ada Ustadz Sugi, Mbak Natali sama Bang Ardiansah. Yang Kristen aja ya. Emang nggak ada yang Kristen di bawah yang minta? Yang Kristen aja ya. Aduh, noise. Halo. Ini logika ini siapa ini? Logika pelaut. Halo Bang Logika. Kristen atau Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GM 18, GM 18 Viva itu Kristen. Ini yang Kristen dulu ya, Bang. GM 18 Kristen itu. Nah ini silakan Satsuki atau Natali. Aku mute dulu. Aku nyimak aja dulu, silakan Ustadz. Halo, selamat siang Pak Ustadz. Aku nggak berani kalau sama ini pinternya banget ya. Aku mute aja. Yang 18, yuk apa yang mau ditanyakan? Ada Ustadz Sugi, ada Bang Ardi, Iya. ada Mbak Natali. Nggak ada Jaya Setia, mana nggak ada? Aduh, Oke, mau bertanya Pak bangkotan Ustadz. gitu Ini ya. pertanyaannya agak beruntun ini, tapi maaflah sebelumnya ya. Ya intinya saya maafkan lah, udah kan? Iya, oke. Begini Pak Ustadz. Kan gitu loh. Ya, gini. Saya pernah diskusi dengan salah satu. Nah ini curhat ini. Bukan. Curhat. Ini curhat Saya ini mau mulai. bertanya tentang ini. Kalau diskusi coba bawa data, jangan bawa curhat gitu. Coba datanya yang mau ditanyakan datanya mana? Yang mau ditanyakan datanya mana? Gini. Isa Oh, gini. itu diciptakan Surat berapa? sama dengan Adam atau Surat tidak? berapa? Ya surat berapa? Quran Maryam surat berapa? 19 ayat 33. Maryam 19 ayat 33 kalau Maryam saya itu tahu. 19. Gimana Oh sih? iya, ayat 33-nya. Coba dibaca dulu silakan. Anda yang baca. Saya yang baca sebentar. Ya. Ini bahas Quran atau bahas terjemahan Al-Quran? Oh, kalau bahasa Qur'annya asli Arabnya saya tidak tahu, tapi Ya berarti yang terjemahan- dibahas terjemahan Al-Quran ya. Iya. Oh gampang ini. Ya silakan. Sebentar ya, Pak ya. Boleh dibantu, Iya. Pak Ustadz? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaihi ini ya. Alai yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya ini ya. Betul. Tentang kelahiran tentang Yesus dilahirkan, baru wafat, terus dibangkitkan Dan lagi. kesejahteraan. Iya baca. Anda yang baca silakan. Bukan, saya lagi cari apanya nih, Ustadz, teksnya, nanti salah pula. Ya silakan cari. Kita tunggu sampai kiamat kurang 2 hari. Silakan. Sebentar. Nanti kita tanya balik ya. Ini tidak ada kaitannya dengan penyalipan. Ya nggak apa-apa Ustadz, biar ditanyakan dulu aja sama dia yang dipolemikan apa, biar apa namanya dia juga semoga paham kan gitu kan setelah ini. Itu dikasih aja ayat 15 itu. Iya Ustadz. Silakan Oke, Bang stand by. Silakan dilayani Bang Ardi. Siap Ustadz. Saya satu ini aja ya, karena aku belum sholat duhur ya, habis ini mau sholat duhur dulu aku. Mungkin Natali ya, habis ini Natali ya, standby ya. Iya, aku masih nongkrong di sini. Tenang Ya, aja, sip. ada Ustadz Sugi. Mm-mm. Ustadz Sugi itu Al-Quran oke, Bible udah hafal luar kepala, udah Bible berjalan. Aduh kelamaan. Udah sini aja aku bacain, Bang. Coba muncul ke sini Bang. Dia beneran mau sampai kiamat kurang 2 hari kayaknya. Bang, muncul ke sini Bang. Coba Bang. Aduh kelamaan. Nah, saya cari terjemahannya nanti kan. Udah saya bacain. Saya bacain. Oke. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Silakan. Apa yang dipolemikkan? Saya tahu sebenarnya, cuman saya tanya Anda dulu. Iya. Mm-mm. Isa itu diciptakan, berarti Isa itu diciptakan Pak Ustadz? Diciptakan dong. Masa ada Dari sendiri tanah. gimana sih? Dari tanah? Iya, penciptanya sama kayak Adam. Enggak di ayat ini nih loh. Oh, iya. Kenapa?
Iya. Enggak, karena berdasarkan surat Taha, saya lupa nomornya Pak Ustadz. Ya, Kalau lupa saya juga lupa jawabannya. Terus Iya, terus yang apa korelasinya Anda bawa ayat ini? Korelasinya apa? ya pertanyaan saya, kalau nanti Isa dibangkitkan, karena berdasarkan surat Taha yang tanah kembali menjadi tanah, kapan lagi Isa akan menjadi tanah? Oke, kapan lagi Isa akan menjadi tanah? Iya, atau kapan ya Isa pertanyaannya kan kembali menjadi kapan? tanah? Pertanyaannya kan kapan? Iya. Saya umat Islam tuh kalau ditanya itu langsung jawab, kapan Nabi Isa menjadi tanah lagi, kan gitu? Oh, iya. Bener kan? Benar. Nah, nanti pada saat semua orang sudah meninggal, lah itu pada saat jasadnya sudah dikubur di tanah, maka itu sama halnya dengan tanah kembali kepada tanah. Sudah kita jawab ya. Gampang kan jawaban saya? Pada Ya, saat terus kapan dibangkitkan Pak Ustadz? gimana? Kapan dia dibangkitkan? Kapan dia dibangkitkan? Ya pada hari akhir kiamat kita semua dibangkitkan semuanya. Sama Nabi Isa gini ya. Saya lahir, Nabi Isa lahir. Saya wafat, Nabi Isa wafat. Kemudian setelah wafat, kita semua termasuk Nabi Isa dibangkitkan hidup kembali pada yaumil akhir di padang mahsyar. Nah, kelar kan? Jadi kapan Isa mati? Kapan Isa mati? Setelah turun ke bumi untuk yang kedua kalinya. Setelah membunuh membunuh Dajjal dan juga setelah menghancurkan salib. Nah, itu nanti Nabi Isa akan menjadi pengikut Nabi Muhammad di saat itu juga. Dan saat itu juga Nabi Isa sudah tidak naik ke langit dan akan meninggal di dunia. Nanti pada saat akhir zaman gimana? Udah kan? Kan pertanyaannya tadi kapan? Nah, jawaban saya gampang, pada saat akhir zaman. Nah, gampang kan? Gimana? Jadi komparasi dengan surat Taha tadi yang tanah kembali menjadi tanah setelah menjadi tanah. Bawakan dulu ayatnya. Bawakan dulu ayatnya. Toha berapa? Kalau Anda lupa, saya juga lupa jawabannya. Ya, sebentar. Nah, ya, gitu caranya. Aduh, lama ini kayaknya. Kayaknya harus saya tinggal nguras laut dulu. Ini cukup ini buat anu. Saya tinggal nguras laut dulu ya, Bang. Toha surah 20 ayat berapa? Nanti saya bangunin ya kalau udah datang orangnya. Lama banget Ote. Ini kayaknya aku tinggal cuci baju, kayaknya bisa deh nih. Iya. Coba. Min khalaqnakum wa fiha nu'idukum, itu loh. Wa minha yukhrijukum taratan ukhra. Itu ya. Benar nggak sih aku? Benar nggak sih? Ayat 55. Iya, yang saya baca kan ayat 55 barusan. Kenapa? Pertanyaannya kan kapan jadi tanah? Kan gitu. Ya, kapan dia kembali menjadi tanah? Iya, pas Biasanya mati. kembali menjadi tanah, ya sudah Ya pas jadi tanah mati. lagi. Pas mati. Terus dibangkitkan iya. lagi gitu Pak Ustaz. Gimana? Terus dibangkitkan lagi gitu. Iya. Oh. Gimana? Udah kan? Udah Berarti jelas kan Yesus kapan? itu belum ada Pertanyaannya sebelum- kan tadi pertanyaannya kan kapan? Iya. Nah, sudah saya jawab. Nah, sekarang saya tanya balik. Gantian. Udah ya? Duh, Tadi kan belum. pertanyaannya kapan? Saya sudah nyebut waktu nggak tadi? Sudah saya sebut waktu ya? Enggak, Nah, ini oke. pertanyaannya Sekarang itu, saya Pak tanya. Ustaz. Sekarang saya tanya balik. Ganti. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang berjasa dalam penyalipan Yesus? Silakan. Siapa yang berjasa penyalipan?
siapa saja entitas yang berjasa dalam penyaliban Yesus? Silakan. Oh, ada si Yudas. Satu Yudas, sebentar pelan-pelan ya. Satu Yudas. Terus? Manusia yang menyalibkan kan? Iya, siapa itu? Satu Yudas, dua. Dua manusia yang menyalibkan. Iya, siapa Orang-orang namanya? Romawi. Namanya siapa? Banyak. Siapa namanya? Orang-orang Romawi, banyak. Iya, siapa? Pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, Raja Pontius Nah, Pilatus. satu Yudas, dua Pontius Pilatus, tiga. Tiga, iblis yang menghasut Yudas. Iblis, empat. Hanya itu saja yang saya tahu, Pak. Loh, yang menombak Yesus siapa? Yang menombak? Iya. Itu tentara Romawi. Tentara Saya tidak tahu. Romawi, empat. Oke, berarti dalam hal ini yang berjasa dalam penyaliban Yesus itu ada empat oknum. Satu Yudas, dua iblis, tiga Pontius Pilatus, empat tentara Romawi, gitu ya. Oke, Nah, terus? berarti kalau berjasa dalam penyaliban Yesus, berkat mereka lah Yesus disalib kan gitu. Berkat mereka lah Anda punya Tuhan kan gitu. Berkat mereka saya punya Tuhan. Iya, kan ini Yesus arahnya disalib. ke surat Yohanes. Kan Yesus disalib. Iya. Kalau nggak disalib jadi Tuhan nggak? Ya tetap Tuhan. Enggak, kalau nggak disalib jadi Tuhan nggak? Tuhan Duh. Lah terus ngapain disalib kalau dia Tuhan? untuk menebus dosa manusia. Emangnya Tuhan nggak bisa mengampuni kalau nggak pakai mati-matian gitu? Nggak bisa berarti, nggak kuasa berarti ya Tuhan Anda ya? Berkuasa. Nah, kalau berkuasa kira-kira Tuhan Anda bisa nggak mengampuni manusia tanpa dia mati? Bisa nggak? Ya bisa. Ah iya. Lah terus ngapain dia mati? Nah, dengan cara itulah dia memilih untuk menebus dosa manusia. Iya, maksud saya kalau hanya diampuni aja dosa manusia tanpa dia harus mati bisa nggak? Bisa. Nah, ya udah, bisa berarti. Jadi ngapain dia mati? Ya nggak usah kan? Dengan cara itu dia pilih, Pak. Loh, dia pilih. Oke, berarti saya mau tanya lagi. Berarti keempat orang itu tadi berhak masuk neraka atau masuk surga kira-kira? Berhak masuk neraka karena telah membunuh Tuhan. Loh, kok masuk neraka? Mereka berjasa nggak dalam penyaliban Yesus? Loh, saya bertanya. Saya tanya, mereka berjasa nggak dalam penyaliban Yesus? Ya, berjasa itu apa sih, Pak? Iya, berjasa. Oke, berjasa kan? Enggak, berjasa itu apa sih, Pak? Loh, kok berjasa itu apa? Gimana sih kamu kok nggak paham bahasa Indonesia berjasa? Apakah seorang pembunuh dikatakan setelah dia membunuh berjasa? Oh, berarti dia nggak berjasa berarti? Ya, mereka pelaku. Iya, Yang mereka menyalibkan Yesus. berarti mereka nggak berjasa dalam penyaliban Yesus? Maka Enggak. berjasa itu berarti kita memiliki apa artinya ya? Kalau berjasa itu berarti dia seseorang Ya berkat yang jasanya dia. Iya, berkat jasanya dia, Anda apa namanya? Anda jadi punya Tuhan kan gitu. Bener kan? Loh. Berkat dia kan, berkat kelakuan dia kan? Kami meyakini Yesus Berjasa itu kalau menurut KBBI, berjasa itu kalau menurut KBBI artinya telah berbuat kebaikan untuk itu kebaikan sesuatu. Oh, Itu arti menurut berjasa. Menurut Anda penyaliban Yesus itu kebaikan atau keburukan? Ya, itu berdampak kepada kebaikan, artinya menebus dosa. Oke, berarti penyaliban Yesus adalah kebaikan, betul? Kebaikan efeknya, Pak. Tapi Iya, proses penyaliban- loh lah iya kebaikan kan berarti kan penyaliban Yesus itu kebaikan kan? Loh. Efeknya, Pak, yang kebaikan, penyalipannya tidak. Oh, berarti keburukan. Lah, namanya membunuh. Ada rupanya Mana ada membunuh keburukan berefek kebaikan? Sejak kapan ada keburukan berefek kebaikan? Ya itulah dia, Pak. Yesus itu dibunuh, disalibkan. Itu negatif loh, Pak. Iya. Efeknya menebus dosa manusia. Lah, ya makanya itu kan gara-gara mereka berempat kan Anda jadi punya Tuhan. Loh, tidak pun dengan mereka berempat kan punya Coba Tuhan. baca Roma 14 ayat 9. Coba baca. Iya, Roma sebentar, 14 ayat 9. ya, akan ke sana. Ha. Baca. Baca dulu.
Iya Bapak lah yang baca, tapi tadi saya Bapak suruh cari ayatnya. Sekarang Bapak lah yang baca coba. Oh ya udah. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Nah, supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Kristus telah mati dan bangkit, harus mati dulu dan bangkit supaya apa makna supaya, Pak? Agar, Supaya apa makna supaya itu kan nama lain. Apa makna dari supaya apa? Supaya itu apa maknanya? Ya agar. Loh. Supaya kok agar. Loh kok agar-agar? Jangan dibuat jadi kata ulang, Pak. Ya apa supaya? Supaya biar itu apa? coba jelaskan terminologinya. Supaya itu Supaya kata penghubung untuk menandai tujuan atau harapan, betul? Betul? Kata penghubung untuk menandai tujuan atau harapan. Jadi ada harapan di situ, betul nggak? Woi, pingsan dia. Woi, pingsan dia. Buset, pingsan dia. Aduh, pasiennya pingsan. Lanjut Ustaz Zuki, pingsan. Itu ada yang menarik tadi, iblis berjasa. Berarti iblis kan dong. Iya. Jasa. Tentara Romawi berjasa. Masuk surga dong mereka. Karena Ya, makanya berbuat itu. kebaikan. Waduh, Iya. parah ini. Parah emang. Kabur lagi. Udahlah, aku mau izin sholat dulu ya, Ustadz ya. Iya.